Tetapi kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali. Dan yang melakukan adalah orang yang sama. Yang pertama, apakah dari Manggarai Duku Atas atau loop baru dari Velodrome sampai dengan Ancol? Kalau Velodrome sampai dengan Ancol sebenarnya rutenya sudah disetujui, tinggal bangun. Tetapi memang sekarang ini di internal Balai Kota termasuk saya sendiri masih menimbang-nimbang apakah kemudian dari Manggarai ke Duku Atas menyelesaikan loop secara keseluruhan. Ada masukan juga dari KAI karena memang dari Manggarai ke Duku Atas itu KRL-nya sudah banyak banget dan itu akan sudah sangat mudah sekali, sehingga kalau ada pembangunan baru dari Manggarai untuk LRT Jakarta tentunya apakah secara ekonomis perhitungannya itu masuk atau tidak, dan itu yang segera kami putuskan. Tetapi untuk loop yang Velodrome, Kelapa Gading dan seterusnya masuk ke Tanjung Priok, JIS, kemudian ke Ancol, rutenya itu sudah mendapatkan persetujuan, tinggal membangun. Kami sedang menghitung tentunya budgetnya dan sebagainya. Sebentar lagi akan kami putuskan segera. Sudah dirapatkan 2 kali, ini mau ketiga kali. Pertanyaan terakhir. Yang pertama, laporan warga ke Jaki tidak turun karena Jaki itu kita pantau per setiap hari. Tetapi kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali. Dan yang melakukan adalah orang yang sama. Artinya kontrol yang tidak baik, baik itu apakah dari lurah yang bertanggung jawab, kasih pemerintahan dan kasih pembangunan, ekonomi dan pembangunan, menyerahkan sepenuhnya kepada PPSU. Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya juga langsung kami copot, termasuk asisten kasih-kasihnya. Kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh inspektorat karena ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta. Kami mengambil tindakan tegas dan untuk itu tidak boleh terulang kembali. Minggu depan saya akan meminta untuk semua PPSU dan yang berkaitan dengan Jaki kita mengadakan town hall di sini. Saya akan menyampaikan dan memperingatkan kepada siapapun yang akan melakukan itu. Sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan. Yang di tendean Pak, yang di Sub Jaksel itu Pak, yang manipulasi waktu foto time slide itu bagaimana Pak tindakannya? Yang mana? Yang laporan jadi juga Pak, ternyata hasil laporannya dimanipulasi dengan time slide juga. Pokoknya semua yang melakukan itu mau di Jakarta Selatan maupun di Kalisari maupun di mana aja, kami mengambil tindakan tegas. Tidak ada kompromi begitu. Rekan sekalian, kota tua game changer-nya adalah MRT.
Begitu MRT selesai sampai Kota Tua tahun 2029, pasti Kota Tua akan menjadi sangat berbeda. Maka dari sekarang TOD untuk Kota Tua sudah kami persiapkan. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan untuk transportasi. Maka nanti akan ada selain MRT, KRL yang pakai listrik yang kemarin ketika saya menerima di RUT KAI kita sudah membahas dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan, dan tahun depan, mudah-mudahan tahun ini itu sudah bisa selesai kurang lebih lintasan lama tapi dibuat listrik yang dulu tidak pernah termanfaatkan lewat Kota Tua, kemudian ke Tanjung Priok dan sebagainya, lewat JIS dan sebagainya. Rutenya seperti yang kemarin saya sampaikan, kurang lebih 16 kilo di tahap awal, nanti sekitar 28 km di tahap berikutnya. Ini bukan pembangunan baru, tetapi pemanfaatan dari kereta yang non listrik menjadi listrik, dan itu akan secara signifikan merubah tentang transportasi di utara. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah pada bulan Mei ini, bulan depan, mudah-mudahan KRL untuk JIS juga sudah selesai, sehingga dengan demikian bulan Juni menjadi kado ulang tahun untuk Jakarta. Orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Untuk pasar baru, Glodok Pecinan, termasuk yang saya sampaikan ketika Cap Gomez, sekarang akan sedang dibangun untuk museum peranakan dan sebagainya. Jadi sehingga dengan demikian heritage untuk Kota Tua dan beberapa tempat peninggalan yang menjadi cagar budaya tetap terawat dengan baik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa masa depan Jakarta itu nanti ada di Kota Tua dan di Pulau Seribu ke depannya. Karena di sanalah yang nanti akan menjadi daya tarik. Sekarang ini Jakarta, kunjungan orang wisman dari luar negeri, kalau dulu hanya 1,5 hari, sekarang udah hampir 2,8 hari. Karena apa? Karena orang mulai menikmati Jakarta tidak semata-mata bisnis, tetapi untuk wisata dan sebagainya. Termasuk mereka kalau dari Malaysia, dari Singapura, memanfaatkan bus ke Bandung, belanja-belanja di Bandung, pulang hari Sabtunya di Tamrin City, Pacific Place, Plaza Senayan, PIK 2, hari Minggunya ikut Car Free Day, sore baru pulang ke negara masing-masing. Dan itulah yang memperlihatkan bahwa Jakarta sekarang ini kunjungannya menjadi meningkat, terutama untuk wisatawan asing, dan itu terlihat dari flight yang ke Jakarta sekarang juga mengalami kenaikan yang signifikan. Next. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.